Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada video ini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil riset yang telah kami lakukan yang berjudul Pengaruh Client-Centered Therapy terhadap Compulsive Buying pada mahasiswi perempuan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil riset ini merupakan hasil output dari mata kuliah Psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredovani Reza, MASI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tita Nuruliza, serta dua rekan saya dari kelompok 9, yaitu Andini Pratama dan Aulia Agustina. Langsung saja, kami akan mempresentasikan hasil dari riset kami. Terdapat 5 poin yang akan kami bahas, yaitu latar belakang masalah, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi. Yang pertama ada latar belakang penelitian dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Kepada Saudari Aulia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah riset penelitian kami. Jadi latar belakang masalah kami yaitu adalah compulsive buying. Nah, compulsive buying sendiri itu merupakan perilaku belanja yang abnormal di mana perilaku tersebut itu tidak terkontrol, berulang-ulang, dan memiliki dorongan kuat untuk berbelanja yang dianggap sebagai cara untuk menghilangkan perasaan negatif serta stres dan kecemasan orang itu. Nah, perilaku kompulsif ini penting untuk kita pahami secara ilmiah karena merupakan bentuk perilaku yang berdampak negatif kepada diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Perilaku kompulsif buying ini tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. Namun, ada dorongan dan lingkungan yang ikut mempengaruhi di dalamnya. Kompulsif buying ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, kepribadian, waktu, lokasi, bahkan budaya. Perilaku kompulsif ini banyak terjadi pada kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa perempuan. Pada penelitian ini, kami mengkaji mengenai apakah client-centered therapy ini efektif untuk mengurangi perilaku kompulsif buying pada mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Next slide. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Desain yang kami pilih adalah one group post-test design. Subjek yang kami teliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki perilaku kompulsif buying, baik itu dilihat orang lain maupun ia merasakannya sendiri. Untuk hasil pengukuran, subjek akan diberi perlakuan terlebih dahulu, yaitu client-centered therapy. Nah, setelah itu, subjek diminta untuk mengisi instrumen penelitian mengenai compulsive buying tendency scale menggunakan pengisian kuesioner dari Google Form. Dalam penelitian ini, peneliti mengadaptasi alat ukur compulsive buying dari Edwards tahun 1993. Kuesioner dalam penelitian ini itu dibuat secara offline. Tujuannya ialah memudahkan bagaimana kita dapat menjangkau subjek secara luas. Harus diperhatikan bahwa semua item kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian itu menggunakan pengumpulan data valid dari variabel. Nah, uji analisis itu menggunakan one sample t-test. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andini. Kepada Saudari Andini, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian. Jadi pemberian client-centered therapy pada subjek yang memiliki perilaku compulsive buying ini memberikan pengaruh yang berkorelasi. Jadi setiap pemberian perlakuan atau intervensi kepada subjek
subjek selalu diberikan tugas dan arahan tentang bagaimana cara meregulasi atau membuat manajemen uang terlebih dahulu, dibandingkan dengan langsung membelanjakan uang yang didapatkannya. Ada beberapa subjek memberikan efek yang positif setelah mulai membuat list tentang kebutuhan primer yang harus dibelanjakan. Namun pada beberapa subjek masih ada yang belum merasakan efek dari client-centered therapy ini. Sebab masih sering kalap bila berbelanja bersama teman-teman yang memiliki perilaku yang sama dengannya. Sehingga pada beberapa subjek yang memiliki masalah tersebut disarankan untuk mulai mengurangi intensitas pergi bersama teman-temannya yang memiliki perilaku sama dengannya agar terhindar dari perilaku compulsive buying dan dapat mengontrol diri dan dalam berbelanja. Kuesioner diberikan kepada subjek setelah diberikan intervensi client-centered therapy. Dari intervensi yang diberikan itu mempengaruhi subjek agar mampu mengatur serta memberi kontrol di dalam dirinya tanpa ada campur tangan dari peneliti. Sehingga client-centered therapy ini cukup untuk memodifikasi perilaku individu dengan pemberian konseling pada subjek. Pada uji reliabilitas, pada tabel ditunjukkan bahwa reliabilitas alat ukur compulsive buying tendency scale yang diberikan kepada subjek adalah reliable. Karena menurut Puspasari dan Puspita 2022, sikap nilai konda alpha sebesar 0,6 dapat dinyatakan bahwa kuesioner telah reliable. Pada alat compulsive buying tendency scale yang diberikan pada subjek tersebut tertera nilai sebesar 0,841. Oleh karena itu, secara statistik adalah reliable. Kemudian kami menggunakan uji analisis menggunakan uji one sample t-test. Jadi pada tabel one sample statistik di samping menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu dengan N30, artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 30 orang mahasiswi perempuan. Dengan nilai mean 40,20, standard deviation atau simpangan baku adalah sebesar 8,126 dan standar error mean adalah sebesar 1,484. Berdasarkan tabel one sample t-test, diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar 27,097. Nilai degree of freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 29 dan nilai signifikan atau two-tail atau nilai signifikasi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,000. Mungkin itu saja dari hasil penelitian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Andini atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi yang akan saya bacakan sendiri. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data yang didapatkan di lapangan setelah memberikan treatment yang berbasis client-centered therapy, lalu diberikan kuesioner untuk melihat nilai perilaku compulsive buying di dalam diri subjek atau responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara client-centered therapy terhadap compulsive buying pada mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berdasarkan pada tabel reliabilitas menunjukkan bahwa reliabilitas alat ukur compulsive buying tendency scale yang diberikan kepada subjek adalah reliable dengan nilai 0,841. Dalam uji analisis one sample t-test yang digunakan didapatkan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh setelah pemberian perlakuan berupa client-centered therapy terhadap tingkat compulsive buying pada mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perilaku compulsive buying pada mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang tergolong pada tahap perkembangan dewasa awal, termasuk dalam golongan konsumtif. Pemberian client-centered therapy pada subjek yang memiliki perilaku compulsive buying memberikan pengaruh yang berkorelasi. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil riset ini juga dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti hal serupa. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberi saran, silakan ditulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.